Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Putyanisa dengan NIM akhir 100. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mingguan praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan mutu yang kebetulan saya berasal dari kelompok 32 dan mendapat jadwal praktikum di shift 2. Nah, untuk soal tugas mingguan modul 4 kali ini terdapat 3 soal yang mana kita membahas mengenai materi acceptance sampling. Sini untuk soal pertama, perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Kita tahu AQL-nya di sini ada 0,6%, lalu risiko produsennya 4%, dan pelanggan menetapkan LQL sebesar 2,8% dengan risiko konsumennya 12%. Nah, untuk soal nomor satu ini kita diminta untuk menentukan apakah rencana sampling yang nantinya akan kita buat itu tepat atau tidak, sesuai dengan apa AQL dan LQL atau yang diharapkan oleh konsumen maupun produsen. Selanjutnya di sini untuk nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 di kartuku ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang, lalu ditetapkan AQL-nya sebesar 0,7% dengan risiko produsen 2% dan LQL-nya 3% dengan risiko konsumen 10%. Ini sama, nanti kita lihat apakah rencana yang dilakukan itu tepat atau enggak, sesuai dengan yang diharapkan konsumen maupun produsen. Dan di sini untuk nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Lalu AQL-nya 2%, risiko produsennya 6%, dan LQL-nya 4% dengan risiko konsumennya 8%. Nah, adapun dua alternatif sampling yang tersedia di sini untuk alternatif pertama, N-nya 80, C-nya 4, dan R-nya 8. Sedangkan untuk alternatif kedua, N-nya 120, C-nya 6, dan R-nya 12. Terus ini kita diminta untuk menilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif. Terus kita disuruh menentukan yang mana yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan FQL. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal tadi, ada 3 soal tadi, kita bisa menggunakan software RStudio. Nah, dari itu di sini, karena kita sudah tahu juga untuk soalnya, langsung kita buka untuk software RStudio. Di sini untuk software studionya sudah aku buka. Sini aku udah tulisin untuk beberapa informasi yang tadi kita terima dari soal untuk AQL-nya, risiko produsen, LQL, dan risiko konsumen. Nah, di sini aku akan tuliskan dulu aja sintaksnya, baru nanti di akhir akan aku jelaskan fungsi dari masing-masing sintaks tersebut. Sini untuk sintaksnya udah aku tulis. Jadi sebelum melakukan perhitungan, kita tuh mesti pakai packages dulu, packages yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan acceptance sampling. Nama packagesnya atau package-nya itu acceptance sampling. Terus di sini kita definisikan dulu unsur peluang produsennya. Pertama kita tahu AQL atau acceptance quality level. Acceptance quality level itu nunjukin proporsi berapa ya? Proporsi cacatnya itu berapa sampai si suatu lot itu masih bisa dianggap baik oleh si produsen. Lalu di sini kita definisikan ya kalau risiko produsen itu tandanya adalah apa ya? Probabilitas lot bagus ditolak oleh produsen. Sedangkan kalau risiko konsumen adalah probabilitas penerimaan lot jelek oleh konsumen gitu. Nah, sedangkan untuk di acceptance sampling ini kita melakukan perhitungan itu yang kita butuhkan justru probabilitas penerimaannya sehingga karena risiko produsen itu adalah probabilitas penolakan, maka nilai risiko produsen yang tadinya 4% ini kita anggap sebagai alfa, di mana untuk melihat risiko produsen aslinya atau dalam bentuk penerimaannya, kita kurangi satu dengan si nilai alfa tersebut gitu. Lalu kita definisikan unsur peluang konsumen. Di sini ada LQL atau limiting quality level. Limiting quality level ini mau lihat nih kira-kira proporsinya berapa sampai suatu lot itu dianggap cacat atau nggak akan diterima lagi oleh konsumen. Ternyata di sini proporsinya adalah 0,028 atau sekitar 2,8%. 2,8% berarti kalau misalnya jumlah produk yang cacatnya itu ada sebesar 2,8%, maka lotnya itu nggak akan diterima atau dianggap cacat oleh si konsumen gitu. Sedangkan untuk risiko konsumen, karena risiko konsumen itu adalah probabilitas penerimaan lot jelek oleh konsumen ya, berarti untuk risiko konsumennya ya udah langsung kita tulis aja 0,12%, 0,12. Selanjutnya di sini kita mulai untuk bikin rencana samplingnya. Di sini kita bikin variabel plan 1 untuk menyimpan perhitungan dari menggunakan function find.plan. Nah, fungsi find.plan ini gunanya tuh untuk nentuin parameter rencana sampling yang ada si NCR itu supaya dia tuh memenuhi batas resiko produsen dan konsumen yang sebelumnya udah kita tentuin gitu. Nah, di sini PRP itu adalah produsen risk point yang menggambarkan peluang penerimaan si AQL atau kayak titik penerimaan si produsennya gitu. Nah, kalau CRP itu adalah konsumen
consumer risk point. Consumer risk point itu menggambarkan peluang penerimaan dari si konsumennya, dari sisi konsumen. Sedangkan kalau type-nya ini kita pakai binomial, yaitu probabilitas binomial yang dipakai untuk menghitung si peluangnya gitu. Terus di sini kita bikinlah si variabel rencana satu untuk menyimpan rencana aslinya gitu. Kalau kalian tadi kan cuman baru untuk menghitung si parameternya dulu, yang mana parameternya itu tadi ada n atau n-nya itu jumlah sampel, terus ada c itu acceptance number-nya, acceptance numbers atau maksimal cacat yang masih bisa diterima, terus ada r atau si rejection number, yaitu jumlah cacat yang uh, di mana lotnya itu ditolak gitu. Nah, baru kita bikin si rencana samplingnya di sini. Kita pakai variabel rencana satu, terus kita pakai function OC2C. Function ini gunanya untuk menghitung peluang penerimaan dari berbagai tingkat proporsi cacat gitu. Dari berbagai tingkat proporsi cacat. Terus dari fungsi OC2C ini nanti menghasilkan data yang bisa digunakan untuk menggambar kurva OC. Nah, terus di sini kita tulis n-nya atau jumlah sampelnya yang kita dapetin dari perhitungan di plan 1. Tadi type-nya kita samain untuk sama yang sebelumnya binomial, dan di sini untuk PD sama dengan dan lain-lain ini itu untuk membuat urutan nilai proporsi cacat dari 0 sampai 2 kali LKL dengan kenaikannya 0,001 gitu. Hasilnya tuh nanti nilai-nilai di sini yang bakalan diplot di kurva OC-nya sebagai si sumbu X gitu, sebagai si sumbu X. Nah, terus sebelum kita bikin kurvanya, kita perlu evaluasi dulu apakah rencana sampling yang kita buat itu benar apa enggak gitu. Ini kita bikin variabelnya sampling underscore 1, terus kita pakai fungsi assess. Fungsi assess ini gunanya untuk mengevaluasi apakah rencana sampling yang kita buat itu tuh memenuhi kriteria risiko produsen dan konsumen yang tadi udah kita definisikan apa enggak gitu. Caranya dengan kita bandingkan antara si PRT dan CRP-nya terhadap rencana satu yang udah kita buat ya kan. Di sini ada rencana satu, PRP dan CRP itu. Di sini didapat hasilnya ternyata plan can meet desired risk point, di mana kita disuruh untuk melakukan sampling ini, kita disuruh untuk ngambil sampel size-nya sebanyak 273. Terus acceptance number-nya itu 4 dan rejection number-nya 5. Maksudnya kayak gimana? Jadi dari sampel yang kita ambil kalau misalnya barang yang cacatnya itu masih 4 berarti lotnya masih dikatakan baik gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi pengujian gitu ternyata ada cacat yang kelima berarti tandanya si lot tersebut udah dikatakan tidak baik atau lotnya kita tolak. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu nih dari PRP dan CRP-nya. PRP, mereka tuh berharapnya dari rencana sampling yang kita lakukan itu bisa menerima sekitar 96% dari lotnya. Itu yang baiknya itu diterima sebanyak 96%. Ternyata dari rencana sampling yang kita rencanakan tadi pas dievaluasi rencana sampingnya itu malah justru bisa memberikan sebanyak 97% yang diterima yang baik oleh si produsen gitu. Itu kan melalui dari harapan si produsennya. Untuk CRP ini tuh dia menggambarkan dari si konsumennya itu. Konsumennya berharap melalui rencana sampling ini tuh produk cacat yang diterima cuman sebanyak 12%. Nah, ternyata dari rencana sampling yang kita buat produk cacat yang diterima itu hanya 0,11 atau sebesar 11% gitu. Berarti kan justru lebih kecil dari apa yang diharapkan si konsumen. Berarti kan bagus kan gitu. Nah, makanya rencana sampling yang kita buat yang si plan satu itu si rencana satu itu bisa diterima gitu. Karena melebihi titik si produsen dan lebih kecil dari titik si konsumen. Nah, lalu kalau misalnya rencananya ini udah dievaluasi dan udah baik hasilnya, lanjut kita buat kurva OC-nya. Nah, kalau misalnya udah kita buat kurva OC atau operating operating karakteristik. Operating karakteristik. Nah, kenapa kita pakai kurva OC? Karena kurva OC ini bisa menilai seberapa baik atau seberapa bagus suatu rencana sampling yang kita buat dan gimana rencana sampling itu bisa membedakan antara lot yang baik dan lot yang buruk. Kita pakai fungsi plot, kita ambil rencananya itu dari yang kita buat ya tadi variabel rencana satu itu. Terus di sini kita pakai tipenya adalah tipe L atau menampilkan kurva dalam bentuk garis line plot. Lalu sini untuk colornya adalah gambar si garisnya itu yang magenta, dan di sini mainnya itu adalah judul si plotnya. Nah, grid ini adalah untuk memunculkan yang ini nih, yang kotak-kotak itu, dan kita kasih warna black. Sehingga kalau di run hasilnya adalah seperti berikut. Untuk nomor satu berarti jelas rencana sampling yang kita lakukan itu bisa memenuhi apa yang diharapkan
oleh produsen dan juga konsumen sesuai dengan AQL dan LQL-nya tadi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Seperti biasa aku akan tulis dulu aja sintaksnya, baru nanti akan aku jelaskan di akhir. Oke, di sini untuk soal nomor 2 juga udah aku tulis untuk sintaksnya. Untuk sintaksnya sama aja sama kayak nomor 1, perbedaannya cuma ada di sini. Di nomor 2 ini kita pakai besar ukuran lotnya, yang mana besarnya itu sebanyak 2000 unit gitu, 2000 produk. Terus AQL, LQL, dan juga risiko produsen maupun konsumennya juga berubah. Pengertiannya sama kayak nomor 1 tadi. Di sini juga kita bikin plan 2 untuk menghitung atau mencari si parameter rencana sampingnya tadi dulu, yang NCR-nya. Baru di sini kita bikin rencana sampling yang kita mau buat gitu ya. Di sini N-nya, C dan R-nya kita ambil dari si plan 2, terus tipenya binomial, dan ini sama kayak tadi. Terus di sini kita assess atau kita evaluasi rencana samplingnya. Maka di sini didapatlah untuk acceptance sampling plan-nya, ternyata dari 2000 unit tadi yang kita punya di ukuran lotnya, kita harus ambil sampel sebanyak 349. Dan acceptance number-nya ada 6, sehingga kalau produk cacat di lotnya itu masih ada 6, berarti tandanya lotnya masih bisa kita terima, masih bisa dikatakan baik. Tapi kalau misalnya ada produk cacat yang ketujuh, berarti tandanya lotnya udah dikatakan tidak baik dan tidak bisa kita terima. Tuh. Nah, di sini ternyata untuk terus hasil evaluasinya juga menunjukkan bahwa tadi untuk nilai penerimaan atau peluang penerimaan yang diharapkan oleh produsen itu dia sebesar 0,98 atau berharapnya adalah 98%. Nah, sedangkan dari hasil rencana sampling yang kita lakukan, ternyata peluang penerimaannya itu sebesar 98,7%, 98, sekian persen gitu ya, yang apa persentase yang produk baik yang akan diterimanya gitu dari lot yang kita punya. Terus kalau dari CRP, dari si konsumennya itu berharap hanya ada 10% dari produk cacat yang diterima di lotnya itu. Ternyata dari rencana sampling, menggunakan rencana sampling yang kita lakukan, didapatlah persentase produk cacat yang akan diterima hanya sebesar 0,09 atau sebesar 9% gitu. Berarti kan lebih kecil dari yang diharapkan si CRP. Makanya rencana sampling yang kita buat itu dikatakan bisa memenuhi risk point baik dari produsen maupun konsumennya gitu. Nah, kalau misalnya rencana sampingnya udah sesuai, baru tadi kita gambarkan kurva OC-nya di sini. Kita ambil dari data rencana 2, tipenya tadi line plot, makanya kita pakai L, terus di sini colornya kita ganti jadi dark red. Nama judul plotnya juga kita ganti jadi untuk file nomor 2, dan gridnya jadi black. Maka didapatlah hasilnya kayak gini gitu. Nah, soal nomor 2 udah selesai. Intinya yang didapat atau kesimpulan dari soal nomor 2, rencana sampel yang kita lakukan itu bisa diterapkan. Terus sampel yang harus kita ambil itu sebanyak 349, 349 dengan accepted number-nya itu 6. Terus plan-nya itu bisa memenuhi risk point dari produser maupun konsumennya gitu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, sintaksnya juga udah aku tulis. Masih sama kayak tadi, sama kayak soal nomor 2 juga, di mana lotnya kita punya 7.000 gitu. Terus AQL-nya 0,02, terus risiko produsennya alfanya itu 0,06, tinggal di 1 dikurangi alfa, terus LQL-nya itu 0,04, risiko konsumennya 0,08. Nah, terus yang beda di soal nomor 3 ini, kita nggak perlu cari untuk parameter si rencana samplingnya, karena dari soal udah diketahui ada dua alternatif kan, di mana sampel yang pertama itu sampelnya ada 80, acceptance number-nya 4, dan rejection number-nya itu 8. Baru berarti kita tinggal langsung ngitung si rencananya aja. Nah, di sini kita bikin ya untuk variabel rencana 3A, untuk menyimpan rencana sampling untuk 3A dengan ketentuan berikut. Kita pakai fungsi yang tadi sama UC2C, dan N-nya kalau tadi kita ambil dari plan, sekarang kita langsung tuliskan aja si NCR-nya. Nah, di sini kenapa kita nggak pakai R? Karena kalau dari RStudio, R-nya itu langsung ngebaca tingkat reject sebagai C ditambah 1. Nah, terus di sini type-nya binomial sama, dan PD-nya seperti yang tadi ya, LQL3 dan lainnya. Terus di sini kita evaluasi evaluasi si rencana sampling dengan alternatif A-nya. Di sini kita lihat dari berapa? Dari jumlah
ukuran lotnya itu yang 7.000 unit atau produk, ternyata kita harus ngambil sampelnya tadi ya 80, terus acceptance number-nya 4, dan rejection number-nya itu 5. Rejection number berarti dari 80 sampel itu, kalau misalnya yang cacat ada 4, berarti lotnya masih bisa kita terima atau masih dikatakan baik, sedangkan kalau ada cacat yang kelima, berarti lotnya sudah tidak baik, dikatakan tidak baik atau tidak bisa diterima. Nah, terus kita cek dari rencananya itu apakah memenuhi dari risk point yang diminta dari produsen maupun dari konsumen. Nah, dari produsen berharapnya itu sebanyak 94% dari lot itu bisa diterima. Sedangkan dari rencananya, oh masih memenuhi nih, ada 97% yang bisa yang bakal diterima gitu. Kalau kita menggunakan rencana sampling tersebut. Nah, sedangkan dari CRP-nya, mereka dari konsumen tuh berharap ada cuma 8% yang produk cacat yang bisa diterima menggunakan rencana sampling ini. Nah, ternyata setelah diuji nih, dievaluasi rencana sampling yang kita lakukan, ternyata untuk penerimaan si produk cacatnya yaitu dia sampai 78%, yang mana ini kan jauh sekali ya dari apa, besar yang diharapkan oleh konsumen, yang tadinya konsumen nih cuman berharapnya yang, cacatnya yang keterima cuman 8%, ternyata yang diterima dari si rencana samplingnya itu hingga 78%. Berarti kan rencana samplingnya ini dikatakan tidak cocok untuk diterapkan karena nggak memenuhi, apa, risk point yang diharapkan si konsumen. Sehingga untuk jawaban A itu rencana samplingnya, lebih baik nggak diambil gitu. Tapi di sini kalau mau kita cek untuk kurvanya bisa sama kayak tadi ya rumusnya, kita ambilnya dari rencana 3A dan lain-lain. Nah, di sini hasilnya adalah seperti berikut untuk kurva OC di 3A. Terus kita lanjut ke jawaban yang B, di mana untuk alternatif B ini kita dapat katanya sampelnya itu harus kita ambil sebanyak 120. Terus acceptance number-nya 6 dan rejecting numbers-nya nanti yang kita lihat dari hasilnya ya. Terus sini kita simpan di variabel 3B sama function-nya untuk N dan C-nya langsung kita ambil dari sini. Terus kita lakukan evaluasi di sini untuk yang B. Katanya sampel size-nya ada 120 dari 7.000 unit, terus acceptance number-nya 6, berarti kalau misalnya dari sampelnya itu dan muncul produk cacatnya itu ada 6, berarti lotnya masih bisa kita terima atau masih dikatakan baik. Tapi kalau misalnya muncul kerusakan atau produk cacat yang ke-7, berarti tandanya lotnya sudah tidak bisa kita terima. Nah, pas dilihat apakah rencana sampingnya itu memenuhi dengan risk point, oh ternyata di sini kita lihat untuk dari produsen berharapnya sebanyak 94% yang akan diterima dari lotnya, dan menurut rencana sampling yang kita lakukan, nanti dari penerimaan atau peluang penerimanya itu ada sebanyak 98% dari lotnya. Oh ternyata memenuhi nih. Nah tapi pas dari konsumennya, ternyata konsumen tuh berharapnya hanya ada 0,08% yang produk cacat yang keterima dari lotnya gitu. Oh, ternyata dari rencana sampel yang kita lakukan, produk cacatnya yang keterima malah ada sebanyak 79%, hampir 80% di sini ya. Berarti tandanya kan tidak memenuhi risk point dari konsumennya kan. Sehingga rencana sampel yang kita lakukan itu tidak tepat lah atau tidak bisa kita terapkan gitu. Tapi kalau melihat di sini kurvanya sama kayak tadi dan hasilnya adalah sebagai berikut 3B. Nah, berarti apa ya, kesimpulan dari yang soal nomor 3 ini, rencana sampel yang kita lakukan di mana untuk alternatif A itu ada N-nya atau jumlah sampelnya 80, terus acceptance number-nya 4 dan juga rejection number-nya itu 5 tadi, ternyata untuk alternatif A ini tidak cocok atau tidak bisa diterapkan karena tidak memenuhi risk point dari si konsumen. Sedangkan untuk yang alternatif B dengan jumlah sampel yang 120 dan acceptance number 6 juga rejecting number-nya itu 7, juga nggak memenuhi untuk digunakan si rencana sampingnya ini karena dia tidak sesuai dengan risk point dari si konsumen. Sehingga kalau misalnya di sini ditanyakan tentukan mana yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL dari kedua alternatif itu nggak ada yang memenuhi karena kedua alternatifnya itu sama-sama tidak memenuhi di bagian LQL-nya gitu. Nah, mungkin karena keseluruhan soalnya sudah berhasil untuk kita jawab, maka sudah selesailah untuk soal tugas mingguan di modul 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi cukup mudah untuk diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.